Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita baru ketemu lagi ya. Nah, apa ya? Setelah sekian lama kita nggak upload video, ini kita kira tayang lagi setelah liburan puasa dan juga liburan Lebaran. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin. Tidak lupa kita ucapkan kepada para pemirsa sekalian dari kami bertiga, Wisdar, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah itu resminya gimana sih Pak Wis? Minal aidin wal faizin, jawabnya Pak. Kalau nggak salah saya sempat orang-orang bilang wal fa'ulin amin tuh ilmunya gimana sih Pak? Bisa tahu nggak? Kalau nggak tahu kebangetan harus tahu kan. Tanya yang takobalu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Takobal ya karim. Taqabbal ya karim. Jawabnya apa? Itu kan doa, Pak. Jadi kita Ya kan orang doa kayak assalamualaikum dijawab doanya waalaikumsalam itu kan doa kan. Nah taqabbalallahu minkum kan doa juga dijawab lagi dengan doa nggak sama orang lain? yang lain mengaminkan. Berarti taqabbalallahu minkum. Kalau amin yang gitu. yang dialog itu saya lupa itu teksnya itunya. Mantannya lupa saya mantannya. Enggak, kita gini aja lupa saya. Untuk menghindari, karena kita ini ya cara pakai bahasa Indonesia aja. Iya, itu. Kita minta ridhonya, mohon maaf. Tapi kan kadang-kadang orang kan ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum gitu kan. Iya, siapa? Masa kita iya gitu. Ya karim. Ya itu kan satu orang yang sama yang ngucapin kan taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum iya kum gitu kan. Terus kita jawabnya iya. Detailnya memang lumayan panjang memang ditanya kan. Amin. Terbatas. Berarti jawabnya amin aja gitu. Ya. Amin gitu. Kalau yang dialog yang itu saya buka matanya. Belum buka lagi pelajaran. Wa iyyakum biasanya juga. Wa iyyakum. Wa iyyakum sama-sama. Ya taqabbalallahu minna wa minkum wa iyyakum gitu. Nanti kalau ini kan tanya Ustaz Safari berarti harus ada part 2-nya nih kalau seandainya gimana ya. Kita harus tanya yang ahlinya betul. kalau tidak jelas. Rujukan kita, guru kita Ustaz Safari. Karena kalau kita menjawab tanpa ilmu nanti jatuhnya kita menyesatkan orang. Kita diskusi gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi Pak. Takbiran Pak, saya pengen banget takbiran gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Tiba-tiba ada orang samping saya ngomelin, agak boleh takbiran, memang sekarang Lebaran. Lah kan takbiran bagus. Kita membesarkan nama Allah ya kan. Kecintaan kita, mengagungkan Allah. Terus kenapa dilarang sih Pak? Saya bingung Pak. Bukan dilarang, lebih tepatnya semua kan sudah ada porsinya, sudah ada pada tempatnya. Kalau memang takbiran itu memang di 2 hari raya Id itu adanya. Betul. Emang seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak kita tempatkan pada tempatnya memang akan menjadi janggal. Ya tapi kan kita pengen gitu Pak, lagunya enak, terus membesarkan nama Allah gitu. Ya selama sendiri sih. Dosa nggak? Nggak sampai dosa. ke sana, cuma Nggak sampai ke dosa. kalau kita di rumah sendiri atau di kamar ya tapi kalau kita bukan waktunya takbiran, kita megang mic di musola atau masjidnya nanti berkoar-koar itu kan udah di bawah. Berarti jatuhnya berzikir sendiri itu. Berzikir sendiri aja, jangan sampai. Alhamdulillah wallahu akbar itu kan. Masya Allah malah. Satu tanah masuk ya kan itu kan kata Iya kan bagus ya kan. Tapi kenapa saya diomelin? Maksudnya mungkin seremonialnya ini waktu itu, waktunya kalau Idul Fitri dari malam sampai apa khotib naik mimbar. Dari kapan Pak kita takbiran, coba diulang lagi? Dari masuk hari terakhir Ramadan. masuk. Dari asar apa dari maghrib? Dari maghrib sampai habis maghrib sampai khotib naik mimbar di sampai sholat khotib naik Idul mimbar. Fitrinya. Idul Fitri apa Idul Adha gitu. Ada perbedaan. Idul Adha kan dia 3 hari. Lebih panjang sampai tasrik ya. Terus kemarin saya lihat Pak di video viral gitu pas gerhana bulan itu pada takbiran tuh Pak. Masjid-masjid pada takbiran Allahu Akbar tuh kenapa lagi tuh Pak? Katanya tadi kan cuma pas hari raya doang. Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi takbiran pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari itu boleh juga. Bagaimana? Soalnya kemarin saya lihat videonya beredar kayak gitu tuh. Ada yang takbiran. Saya tahunya sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana. Kusuf. Tapi di masjid-masjid dekat rumah tuh pada takbiran nggak sebelum sholat gerhana? Ada, cuma takbirannya ya
berzikir lah. Berzikir bukannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh gitu. Bukan kayak Berzikir. mau lebaran bukan. Soalnya ada viral kayak gitu sih, cuma buat memastikan aja. Gitu. Ya. Terus pada saat zaman Rasulullah SAW itu Lebaran kayak gimana sih Pak? Apa Rasulullah beli baju baru juga? Terus bagi-bagi THR itu gimana tuh Pak? Budayanya pada saat zaman Rasulullah itu gimana ya Pak? Apakah seperti Indonesia keliling bagi-bagi duit ke anak kecil, terus bagi baju baru, banyak kue-kuean, gimana tuh Pak? Ada beberapa yang mungkin meneruskan daripada yang ada di zaman beliau. Tapi ada beberapa yang disebut yang hanya ada di Indonesia adalah halal bihalal, itu kan hanya ada di Indonesia dan diciptakan oleh pendiri NU. Pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari itu maksudnya sedikit yang saya tangkap bahwa halal bihalal itu kita sama-sama halal, udah halal bihalal gitu. Jadi kita Maksudnya saya sama cewek cantik yang ada di depan misalnya, kita udah halal ya gitu. nggak masalah kalau cewek cantiknya udah jadi istri. Bukan. Makna halal Kalau itu maksudnya ajnabiyah apa? ya, Maksudnya makna halal itu apa? Ya kita hilangkan ego, ya kan, kita Saling memaafkan. Berarti bersih, bukan halal gimana? Kalau mungkin di Arab ini, Oh. dan itu hanya ada di Indonesia, dan beberapa ulama Timur Tengah juga salut dengan budaya seperti itu. Oh berarti pada saat Lebaran itu yang sibuk mudik, yang sibuk nyiapin kue-kuean, yang sibuk beli baju baru dan lain-lain sebagainya, itu di Mesir nggak ada, di Arab nggak ada gitu. Bukan tidak ada sebenarnya, karena saya pernah menyaksikan kalau di Cina, Imlek itu kan seperti hari raya buat mereka. Itu warga di sana pergi. Kalau di kita kan kita dari kota besar pindah ke kampung, pulang kampung gitu kan, mudik gitu. Tapi kalau yang saya rasain waktu di Cina, karena kita di desa, jadi orang desanya malah pergi ke kota untuk menikmati keindahan kota, kemegahan kota. Jadi malah desanya yang sepi. Malah yang kita kan kebetulan kita di sana 2 minggu, bahkan tidur di jalan tuh bisa dari saking sepinya waktu Imlek gitu kan. Petasan sama, bahkan lebih gede sana daripada sini, dan itu dilakuin oleh bocil-bocil. Sekarang bagi mereka petasan kaleng buang, kaleng pembuang itu udah biasa. Sedangkan kita udah pada ngumpet tuh, masih ingat berlari-lari masalah. Berarti kalau zaman Rasulullah itu gimana tuh tadi? Yang baju baru, THR. Kalau baju baru, sebagian ada cerita ya, riwayat bahwa Sayyidatina Fatimah dikirimin oleh seseorang yang menyamar menjadi penjahit ya. Penjahit apa itu Pak? Tapi terus Rasul bilang, kamu tahu nggak siapa sejatinya orang itu? Ternyata itu malaikat Jibril. Ya Allah, merinding saya. Berarti malaikat Jibril ngasih ya, menghadiahkan baju baru buat untuk Sayyidah cucunya, terutama Fatimah. cucunya. Satu apa berapa? Berapa orang? Cucunya 2, Sayyidah Fatimah. Ya Allah, Empat pemberian malaikat gitu ya. Iya, tapi berupa Berupa penyampaian manusia. Itu apa ya, waktu itu kan ceritanya beliau tuh kalau tidak salah saking tidak punyanya materi Pak, jadi nggak punya baju, uang buat beli baju, karena ciri khas Ahlul Bait sama keluarga Rasul itu mereka tidak menyimpan uang Pak. Jadi setiap punya uang langsung dimanfaatkan buat sahabat, buat umat, buat memberi fakir miskin. Nggak pernah ceritanya beliau itu menyimpan sampai berhari-hari. Hebatnya Nabi itu begitu. Makanya beliau itu sebenarnya orang kaya tapi yang memiskinkan diri. Jadi maksudnya kekayaannya semuanya disedekahkan semua. Itu kelas Nabi, kalau kelasnya kita belum bisa. Dan itu masih ditiru dengan cucunya sampai sekarang. Iya. Mungkin ada salah satu ulama NU dahulu gitu ya yang mengambil intisari dari cerita itu, akhirnya diaplikasikan di Indonesia gitu ya. Akhirnya ya, itu kan makna zuhir kan, ya Pak ya. Baju baru ya tidak apa-apa kan, hari raya menyambut senang, kita gembira, kita senang. Katanya jadinya kita memberikan yang terbaik. Ibaratnya kayak hari Jumat gimana sih? Hari Jumat kan kita disuruh pakai yang terbaik kan. Habis melewati istilahnya ujian puasa kan, selama sebulan, pembelengan kan, dengan kita bisa melaksanakan 30 hari kan ada ekspresi kegembiraan. Tapi jangan lupa di balik itu seyogyanya bagi kita semua yang udah merasakan atau
diberi kesempatan untuk memakai baju baru, di situ ada semacam PR ya, di balik kemegahan dan Betul. keberkahan yang kita terima itu ya, apa ya dengan kondisi seperti itu kita masih malas beribadah, masih malas Iya, bersedekah, masih perhatian kepada Berarti harusnya pada kondisi. saat bulan Syawal itu adalah Kan bulan sesuai dengan- peningkatan. betul. Iya. Ada banyak PR. Karena Termasuk yang guru mulia ungkapin gimana tuh? iya, Yang ini habis. ada perkataan beliau nih. Kata beliau, hari ini adalah hari raya, kemarin dan esok pun adalah hari raya. Bahkan setiap hari ketika seorang hamba tidak bermaksiat, itu adalah hari raya baginya. Setiap hari semakin bertambah penghambaannya kepada Allah adalah hari raya untuknya. Jadi itu makna hakikatnya ya. Bahwa Arti sebenarnya daripada Hari raya. ya, jadi kalau misalkan maaf kalau kita hari raya pakainya baru tapi ketaatan tidak baru berarti belum hari raya. masih terpenjara ya. Ya masih terpenjara oleh nafsu. Iya benar. Gitu sih. Jadi boleh kalau bisa sih dua-duanya ya Pak ya. Benar ya? Benar. Tiga-tiganya kalau bisa Bang. Nah, Maksimal 4. Nah, Oh. paham kan gitu. Oh iya. Satu aja belum Pak. Ya, soalnya penonton belum ada yang nelpon Pak Wisnu sih ya. Ntar Iya. nomor HP-nya dikasih kali ya di kolom Nah, komentar ya. Di Jangan, kolom jangan. deskripsi. Jangan. Tolong Udah dihubungin. alamat IG di IG aja IG lewat DM IG ya. Iya, Halo, kita- perkenalkan nama saya misalnya bla 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 bla. Saya ingin Nggak usah. taruh dengan Pak Wisnu gitu. Nggak Dan usah. harus berjenis kelamin. Perempuan. Nah, Oke, mungkin itu aja kali ya. ya, Ya. Soalnya kita mau ngapain nih? Ada kegiatan lagi. betul. Ya. Terima kasih atas atensinya ya, atas perhatian dan Terima kasih. supportnya kepada kami bertiga. Akhirul kalam, gimana? Kafaratul majelis kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minta maaf dari dunia.